Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi yang ketiga nih. Kita speedrun ya. Materi ketiga itu masuk nanti dalam ujian di tanggal 1 Desember ya. Jadwalnya di hari Jumat tanggal 5 Desember. Nanti ini juga masuk materi yang ketiga nih. Jadi ada yang namanya struktur kendali. Nah, apa itu struktur kendali? Struktur kendali itu merupakan fondasi pemrograman yang memungkinkan komputer membuat keputusan dan melakukan pengulangan. Nah, ini bisa dibilang inti dari logika di balik setiap program. Nah, program nanti atau programmer ya membuat struktur yang dimana isi dari kode-kodenya itu urutan-urutan instruksi untuk komputer. Supaya apa? Supaya bisa membuat keputusan atau bisa mengulang kode yang ditampilkan gitu kan, atau yang di setting gitulah intinya. Nah, ada dua jenis utama dari struktur kendali. Yang pertama ada percabangan. Dia menggunakan kode if, else, elif. Jadi membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, yang kedua ada looping nih. Dia melakukan perulangan, menjalankan kode secara berulang kali. Nah, percabangan ini biasanya digunakan sering nih di dunia logika atau di dunia AI ya. Dia bisa menentukan atau mengambil keputusan. Jika user menjawab ini, nanti komputer akan menjawab dengan sesuai yang diinginkan oleh user gitu kan. Contoh di sini deh. Di sini ada kode ya. Percabangan ya. Contohnya di sini. Jadi percabangan komputer nanti harus memilih di antara dua atau lebih kondisi yang berbeda. Misalkan umur di sini ada variabel umur 17. Misalkan ini bisa beda-beda nih isinya ya. Yang namanya codingan itu kan gimana user nanti kan beda-beda. Kalau usernya umurnya 16 gitu kan, nanti di sini juga akan 16. Apa yang sesuai yang diinput oleh user gitu kan. Nanti otomatis. Nah, kodenya misalkan di sini ada if umur variabel yang ini, umur yang di sini ya, turun ke sini lebih besar sama dengan 18.2, print kamu sudah dewasa. Ini satu kode ya. Kalau satu tabel dia harusnya panjang. Ini masih masuk ke print sini. Nah, ini kondisi pertama. Jika umur lebih besar sama dengan 18, nanti komputer ngeprint nih, menampilkan kata kamu sudah dewasa. Else. Nah, jika salah jika lainnya, intinya else itu lainnya lah. Jika kurang dari 18 ini, 18 ke atas, nanti komputer akan ngeprint kamu masih remaja. Ini codingan, sebenarnya codingan kurang pas lah ya sebenarnya. Nanti ada anak umur 5 tahun nanti misalkan, nanti dia juga sama ngeprintnya kamu masih remaja. Tapi ini kode contoh aja ya. Outputnya di sini berarti karena di sini umurnya keterangannya 17 kurang dari 18, ini kan lebih besar ya. Harus lebih besar sama dengan 18 ke atas. Maka kalau di sini 17, nanti otomatis dia menjalankan perintah pertama. Kondisi pertama nih. Dia bener nggak? Kalau misalkan di sini kan 17, berarti kode pertama salah nih. Ketika kode pertama salah, dia nanti ini skip. Nanti
nanti ke skip, nanti komputer akan atau program akan langsung menjalankan instruksi selanjutnya. Di sini ada instruksi else. Selain dari ini, nanti komputer menampilkan kamu masih remaja. Kita contohkan saja nih. Jadi contohnya di sini kita copy saja ya biar cepat. Contoh misalkan ini ya kodenya, kita run, maka komputer akan menampilkan kamu masih remaja karena di sini keterangannya 17. Coba misalkan kita ganti 21. Kalau 21 nanti dia outputnya kamu sudah dewasa, karena di kondisi pertama dia komputer itu kan menjalankan instruksi sesuai urutan. Nah, di sini urutan pertama, karena di sini 21 berarti kan benar lebih besar sama dengan 18. Lebih besar dari 18. Maka komputer pasti ngeprint ya. Di sini kan perintahnya print ya. Ngeprint kamu sudah dewasa. Kalau yang tadi 17 berarti kan dia menjalankan perintah awal dulu. Karena salah dia skip, nggak diambil, nggak di print, maka dia menjalankan perintah kedua untuk menjalankan perintah print yang kedua nih, kamu masih remaja, begitu. Nah, di sini penjelasannya. Jika kondisi umur benar, maka program menjalankan perintah pertama. Jika salah, menjalankan perintah else. Oke, lanjut kita contoh lain. Misalkan di sini ada percabangan if, elif, else. Nah, ini contohnya kondisinya ada 3 nih. Ada 3 ya. Kita salin saja biar langsung praktek kalian paham. Nah, di sini misalkan di setiap anggota ya itu otomatis nanti mendapatkan nilai masing-masing. Misalnya ini ya. Misalkan di sini ada si A, dia nilainya 85. Kita buat kondisi misalkan ya, jika ya, if itu jika nilai lebih besar sama dengan 90 ya, komputer akan ngeprint nilai A. Elif itu jika yang lain. Jika yang lain elif nilai lebih besar sama dengan 75, maka komputer akan menampilkan print ya. Akan menampilkan nilai B. Ini teksnya. Nah, jika else ya, jika ya lainnya lah. Jika selain dari yang 2 ini, kondisi yang di 1 if dan elif ya, maka komputer akan menjalankan perintah print ya, menampilkan nilai C. Contoh nih. Di sini 85. Kita jalankan saja run. Apa outputnya? Outputnya nilainya B, nilai B ya kan. Coba kita nah, nilai B karena di kondisi pertama dia tertolak nih. Tertolak kenapa? Karena 85 kurang dari 90 ke atas, maka tertolak. Dia komputer nggak akan ngeprint nilai A. Nah, ketika di sini 85 dilihat di perintah kedua. Perintah kedua apa? Lebih besar sama dengan 75. Maka benar di sini kondisinya. 85 itu lebih besar dari 75. Maka komputer ngeprint nilai B, begitu. Kondisi lain misalkan di sini nilainya di bawah 75, misalkan 60 atau 65. Komputer akan menjalankan perintah yang terakhir, nilai C ya. Paham ya? Jadi urutannya dia menjalankan perintah pertama, kondisi awal, kalau benar dia ngeprint, kalau salah dia menolak ngeprint. Nah, misalkan perintah kedua dijalankan nih, masih tertolak, maka dia juga tidak akan ngeprint ini
sehingga selain kedua ini maka dia akan ngeprint nilai C, begitu. Paham ya? Insyaallah paham lah ya. Atau misalkan di sini 95, pasti nilainya langsung A, nilai A, begitu. Itu struktur if else. Oke, kemudian ada perulangan, looping. Jadi perintah mengulang, berulang kali mengulang mengulang kode. Ini contohnya for range for i ya, in range 5 print belajar AI ke i plus 1. Nah, maka dia akan menjalankan perintah sebanyak 5 kali dengan variabel i. Itu i-nya itu variabel ya, bertambah 0 hingga 4. Jadi ini variabel for i-nya i variabel, atau bisa diganti, bisa variabelnya bukan i, bisa kalau tidak salah. Coba saja ya, kita coba salin, kemudian tempel, kita run. Komputer nanti akan menjalankan kode berulang kali. Atau diganti, bukan i, misalkan diganti a, bisa tidak? Pasti bisa, karena i merupakan variabel, sama kan hasilnya. Atau b-nya itu bisa diganti, atau a-nya bisa diganti, variabelnya bebas. Misalkan print loop, maka di sini harus sama. Run, apakah bisa? Bisa, begitu. Jadi range-nya ini 5, kalau 100 pasti nanti akan 100 kali dia akan menjalankan kode 100 kali. Nah, begitu. Semoga paham lah ya. Sini perintah untuk menampilkan. Di sini kalau ada tanda kutip pasti nanti dijalankan ulang ya, ditampilkan. Nah, loop di sini variabel plus 1 berarti menambahkan jumlahnya 1 2 3 gitu. Contoh lain. Nah, contoh di sini lain, loopingnya while loop. While loop itu biasanya dia akan menjalankan instruksi selama kondisinya masih benar, true ya. Kalau salah, dia nanti tidak menjalankan, berhenti ya. Jadi kalau misalkan kondisinya masih benar, dia akan terus menjalankan. Tapi kalau kondisinya salah ya, nanti dia akan stop. Itu while loop. Kalau tidak salah sih begitu ya. Kita coba saja di sini. Run. Angka 1 2 3 4 5. Angka sama dengan 1. While angka kurang dari 5 atau kurang sama dengan 5, maka komputer akan ngeprint angka ini, variabel ini angka, kemudian variabel sebut lagi plus sama dengan 1. Maka yang ditampilkan outputnya angka 1 2 3 4 5. Coba misalkan angkanya kita ubah menjadi berapa ya? 3 kan kurang dari 5 ya. Kita run. Nah, nanti dia menjalankan 3 4 5. Pokoknya selama kurang dari 5 dia akan terus jalan. Atau misalkan coba minus, ini bisa nggak ya? Minus 30. Kita run. Bisa tidak? Bisa. Dia akan terus jalan sampai angkanya di angka 5 di sini. Kodenya kan angka 5 ya. Maka dia akan terus berjalan sampai angka 5 ini.
dia akan terhenti jika sudah terpenuhi ya, kondisinya sudah salah. Karena 6 itu sudah salah ya, lebih dari 5, maka komputer menghentikan program gitu. Kalau sederhananya sih begitu. Atau kita ganti misalkan angkanya menjadi 100. Di sini kita masukkan misalkan mulainya dari 50. Nanti komputer pasti atau programnya pasti nanti akan menampilkan terus 50, 51, 52, menjalankan program terus sampai angkanya mencapai 100. Coba kita coba saja langsung. Nah, begitu. Dia akan terus menjalankan program sampai dia terhenti di angka 100 begitu. Sederhananya begitulah. Paham ya? Insyaallah paham lah ya. Itu looping, perulangan. Jadi while loop itu tadi jika kondisi masih benar. Kalau looping saja itu nanti kita perintah mengulang berapa kali begitu. Kalau while loop itu lebih pinter ya. Dia kalau di sekiranya masih benar gitu kan perintahnya, dia akan terus menjalankan. Kemudian ada struktur kendali dalam AI. Nah, ini contoh yang dalam robot ya. Biasanya kita ada if sensor mendeteksi halangan maka berhenti. Atau misalkan navigasi, jika jalur bersih maka maju. Sebutin lagi misalkan ada lagi elif, jika apalagi gitu kan, pokoknya begitulah. Itu si struktur kendali. Atau dalam chatbot AI ya, misalkan kita perintahnya input halo misalkan, maka botnya, programnya langsung menampilkan hai apa kabar gitu kan, atau yang lain sebagainya. Contohnya di sini codingannya nih. Jadi contoh chatbot, teks sama dengan input ketik sesuatu. Nah, ini nanti dia ini variabel, ini kodenya input. Nanti ketikan sesuatu nih, nanti dia langsung muncul ya, ketikan sesuatu. Ketika kita ngetik sesuatu di sini input, kita bisa menginput nih, memasukkan. Nanti kalau teksnya halo ya, yang kita masukkan halo, nanti komputer langsung akan mengprint ya, menampilkan hai apa kabar. Jika teksnya siapa kamu, komputer akan menampilkan saya adalah program sederhana. Jika selain dua di atas, maka komputer atau program nggak paham nih, saya tidak mengerti. Kita coba saja. Kita coba codingannya di Python compiler, Python online compiler. Contoh nih, kita jalankan run. Nah, nanti muncul begini nih outputnya nih, ketikan sesuatu. Misalkan kita masukkan halo ya, kita enter, nanti dia akan langsung menjawab hai apa kabar. Kita jalankan lagi, kita masukin lagi, misalkan hai. Karena di sini tidak ada codingan hai, maka ketika di enter dia nanti akan menjawab tidak mengerti begitu. Urutannya sama ya kayak tadi ya. Pertama, kondisi pertama, kondisi kedua. Kalau kondisi 1 2 nggak ada yang benar gitu kan, maka komputer otomatis menampilkan yang mengeprint ya kondisi ketiga begitu sekiranya. Mungkin itu saja ya. Atau kita tambahkan misalkan program yang lain gitu kan, atau nanti deh, mungkin itu aja dulu ya.
kepanjangan takutnya. Kita coba lagi deh, misalkan siapa kamu. Siapa kamu? Dia akan menjawab, saya adalah programmer yang sederhana. Gitu, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dipelajari ya di rumahnya. Semoga video ini bermanfaat untuk ujian nanti ya, karena ini sebagai pengganti dari pertemuan yang sebelumnya yang saya tidak masuk. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.